Memang sesuai dengan kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa satu zaman nanti akan banyak kelompok Ruwaibidah. Ruwaibidah itu kan kelompok yang nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu semua. Jadi Nabi menggambarkan nanti akan datang satu zaman bahwa di situ akan banyak Ruwaibidah yang berani bicara dalam urusan umat bukan bidang dia. Dan ini zaman ini lagi zaman ini benar. Jadi kegaduhan yang terjadi di medsos karena yang banyak yang bukan bidangnya ikut bicara. Iya. Orang yang nggak ngerti kesehatan bicara kesehatan. Orang yang nggak ngerti agama jadi mufti yang mengeluarkan fatwa agama kan jadi rancu. Jadi rancu. Nah karena itu kita juga selalu kita minta kepada umat, silakan gunakan medsos itu semau kita, tapi jangan melanggar batasan-batasan yang ada. Jangan di sana kita umbar caci maki, umbar fitnah, umbar hoax, atau di sana kita umbar kegaduhan hanya perbedaan pendapat di antara madhab. Jadi itu nggak boleh diumbar di medsos. Kalau diumbar di medsos pasti akan menimbulkan kegaduhan, sehingga tadi yang Mas Ari cerita akhirnya ada ribut antara dua kelompok. Padahal ustadznya tidak begitu. Ustadznya enggak. Padahal kalau ustadznya yang bicara santun, sopan, baik. Tapi begitu yang dibicara di bawah lain lagi. Yang di bawah ini nggak punya dalil, main tabrak tubruk aja bicaranya. Kadang-kadang yang terjadi kesopanan hilang. Karena nggak ada adab ustadznya sebelah sana. Walaupun itu bukan ustadz dia, ya kan. Tapi kan nggak boleh nyerang ustadz tuh nggak boleh. Nah akhirnya adabnya hilang, moralnya hilang. Nah itu yang terjadi kegaduhan di medsos. Satu, kedua kita juga selalu mengingatkan umat jangan belajar dari medsos. Kita mesti punya guru yang kita datangi, bisa sebagai tempat bertanya, tempat kita untuk konsultasi, meminta petunjuk, konsultasi. Nah, musiknya begitu. Jadi jangan berguru kepada Syekh Google. Nah, sekarang banyak yang berguru kepada AI. Iya benar, ChatGPT udah. Mau nanya ini kayak AI, nanya itu kayak AI, nanya hukum kayak AI, semua kayak AI. AI kan itu teknologi tetap ada batasannya. Iya benar. Tetap ada batasannya. Itu. Jadi saya beberapa kali coba AI, mau coba menanya soal agama, banyak jawabannya ngawur. Iya benar. Emang artinya AI ini boleh lah dijadikan alat bantu kita ya. Tapi kita mesti waspada. AI itu ciptaan manusia yang juga ada batasannya. Jadi walau bagaimanapun juga kita harus berguru. Kita harus punya guru. Nah belajarlah kepada guru, belajar ilmu, belajar adab, belajar akhlak. Insya Allah guru kita menuntun kita. Jadi jangan belajar kepada Syekh Google atau Syekh AI. Kalau menurut antum gini, misalnya ada perbedaan pendapat secara ahsannya seperti apa, Bi? Cara memberitahukannya, mengkritik, atau juga saya nggak sepaham sama pendapat ini gitu misalnya. Apa dengan di posting di media atau? Jadi begini, Mas Arya, soal perbedaan pendapat itu kita mesti lihat situasi lingkungan dakwah kita. Ini kita bicara bukan di medsos dulu ya. Kalau kita berdakwah di satu komunitas, yang satu madhab, satu pemikiran, satu guru, nah, itu tidak ada masalah. Kita sampaikan pendapat sesuai dengan madhab yang kita anut. Kita nggak usah singgung-singgung madhab lain. Itu kalau kita bicara komunitas tertentu. Tapi kalau kita bicara di komunitas yang berbeda, dalam kumpul macam-macam komunitas. Ini ada yang belajar guru ana, ini belajar ke guru sana, ya kan? Nah, termasuk kalau di medsos kan semuanya terbuka, semua bisa lihat. Nah di situ kita harus arif dan bijak. Arif dan bijaknya apa? Kalau kita mengemukakan satu pendapat yang kita dukung, kita juga harus mengakui kalau di sana ada pendapat lain. Kadang-kadang ada orang mengeluarkan satu pendapat, hanya satu pendapat dia saja, dengan semangat dia bela, dan dia salahkan semua pendapat yang lain. Ini yang berbahaya. Nah, ulama-ulama yang arif itu, contoh nih, saya kasih contoh, yang masalah ringan lah. Kalau di medsos orang ingin bicara tentang kunut dalam sholat subuh.
Iya kan? Katakan saya mengikuti mazhab Syafi'i yang melakukan kunut. Kalau saya ngajar di komunitas saya sendiri, saya bicara hanya dalil tentang bolehnya kunut. Saya nggak bicara pendapat lain. Tapi kalau saya bicara di medsos, saya mesti jelaskan. Saya jelaskan ini bahwa kita kunut dengan dalil bla 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 bla. Tapi nanti kita kasih tahu. Tapi ingat ya, di sana ada mazhab lain yang berbeda. Yang menganggap subuh itu tidak ada kunutnya. Mereka juga punya dalil yang harus kita hormati. Itu harus disampaikan. Sehingga umat tercerahkan, terbuka. Oh, ada mazhab lain yang seperti itu. Jadi nanti mereka tuh umat begitu mereka berbaur dengan kelompok lain, nggak saling menyalahkan. Oh, ini yang guru kita bilang nih ada pendapat lain. Oh, ini yang guru kita bilang nih ada pendapat lain. Jadi kita punya jamaah nggak kaget. Tapi kalau kita cuma bicara hanya satu saja, itu saja, dan semua pendapat di luar itu kita salahkan, ya jamaah kita nanti begitu berbaur dengan pendapat yang berbeda, mereka anggap yang pendapat berbeda itu aliran sesat, nih aliran baru nih. Salah nih, kenapa haram begini nih? Ini salah nih, haram nih. Nah, itu yang jadi persoalan. Kalau di komunitas terbatas khusus untuk satu mazhab saja, silakan bahas cukup satu mazhab. Tapi kalau di komunitas terbuka, di tempat lain, lebih arif dan bijak. Dia boleh saja ikuti pendapat yang dia inginkan. Tapi dia juga mesti singgung ada pihak lain yang punya pendapat berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Soal tawassul sama tabarruk. Ada orang menyampaikan tawassul tabarruk itu haram. Itu nggak boleh dilakukan. Itu bid'ah, itu musyrik, itu masuk neraka. Ini nggak arif, nggak bijak. Mestinya dia sampaikan bahwa tawassul tabarruk itu menurut Ibn Taimiyah, umpamanya Ibnu Qayyim, itu nggak boleh umpama. Kalaupun boleh ada syarat-syaratnya. Bla 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 bla. Saya cenderung untuk ikut Ibn Taimiyah umpamanya. Tapi tolong biar tahu ya, di mazhab yang tiga, di mazhab-mazhab yang Hanafi, Syafi'i, Maliki, bahkan Hambali, itu banyak yang membolehkan tabarruk tawassul itu. Jadi jangan sampai nanti ketemu kelompok itu langsung kita kafirkan. Kan jadi arif dan bijak. Soal dia mau ikut Ibn Taimiyah itu hak dia. Jelas kan? Soal dia mau bela pendapat Ibn Qayyim itu hak dia. Apalagi dia sebagai guru. Tapi umat ini jangan hanya disodorkan satu pendapat, sementara pendapat lain tuh disalahkan. Itu yang berbahaya, karena di medsos ini kan yang ngelihat semua golongan. Tapi kalau di komunitasnya sendiri, komunitas yang memang banyak mengikuti pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah, ya boleh dia bahas Ibn Taimiyah saja, nggak perlu bahas yang lain. Tapi kalau dia bicara untuk publik, ya publiknya macam-macam orang. Pendapat beda-beda ya. Tapi kadang-kadang kajiannya mungkin eksklusif, tapi diupload kadang sama jamaahnya. Begitu masuk medsos itu udah jadi terbuka. Itu mungkin salah paham jadi di situ. Pengguna medsos itu harus bijak. Benar-benar. Iya, harus bijak. Ini bagaimana nih? Oh, ini kan komunitas kita doang, terbatas. Nggak usah diupload. Nggak usah upload ya. Itu kayak lempar bola panas jadi ya. Iya, kalau mau diupload ya kasih penjelasan. Bukan nggak boleh dia dengan pendapat itu, boleh dengan pendapat itu, tapi kasih penjelasan. Bahwa ini ada mazhab lain begini ya. Ini ada mazhab lain begini ya. Kan banyak pendapat, apalagi urusan fikih. Benar. Itu yang namanya adab sebelum ilmu itu begitu ya. Ya memang sesuai dengan kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa satu zaman nanti akan banyak kelompok Ruwaibidah. Ruwaibidah itu kan kelompok yang nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu semua. Nah, saudara-saudara seiman semua, Habib Rizik Syihab baru-baru ini menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah konten kreator. Menurutnya, telah menyebarkan fitnah dan adu domba antarumat Islam serta merusak akidah. Ia menilai bahwa beberapa dari mereka menggunakan label dakwah Islam untuk kepentingan pribadi, seperti mencari popularitas atau keuntungan finansial, dengan mengorbankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pernyataannya, Habib Rizik menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah dan menghindari penyebaran informasi yang dapat memecah belah umat. Ia juga mengingatkan bahwa dakwah seharusnya dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran Islam, bukan untuk mencari sensasi atau keuntungan pribadi. Sebagai tanggapan, penting bagi kita untuk bersikap bijak dalam menyikapi konten dakwah di media sosial. Kita harus mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang bersifat provokatif atau menyesatkan. Selain itu, penting juga untuk selalu melakukan tabayyun atau klarifikasi terhadap informasi yang kita terima
agar tidak terjebak dalam fitnah atau perpecahan. Mari kita bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah dan memperkuat persatuan umat dengan menyebarkan dakwah yang santun, edukatif, dan sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari dakwah official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.